film kali ini, Bang Miing bakal menceritakan film misteri yang penuh dengan plot twistnya. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang yang sedang mengurus sebuah jasad di suatu tempat, yang dimana jasad tersebut langsung dimutilasi dan dikubur setelahnya. Gak lama dari situ, scene beralih kepada seorang pria bernama Jack yang sedang menunggu di tepi jalan. Menariknya, di jalan ini terdapat sebuah tanda jalan yang bertulis jangan pernah memberikan tumpangan kepada siapapun. Belum diketahui apa maksudnya, tapi yang jelas tiap-tiap mobil yang lewat di jalan itu sama sekali tidak pernah memberikan Jack sebuah tumpangan, baik itu dari pendatang baru ataupun warga di wilayah tersebut. Jack yang cuma sendiri cuma bisa pasrah aja sambil menahan emosinya. Seiring berjalannya waktu, Jack pun berjalan sampai pada akhirnya ia tak sengaja melihat seorang pria dan wanita yang sedang cekcok. Dari situlah si pria langsung pergi begitu saja serta meninggalkan mereka berdua di tengah jalan. Setelah ditanya lebih jauh, ternyata wanita ini bernama Veronica yang dimana ia adalah orang Perancis. Namun sangat mampu berbicara bahasa Inggris bahkan sangat fasih. Sedangkan Jack merupakan seorang Inggris asli dan sayangnya ia sama sekali tidak mengerti bahasa Perancis. I've been down south just hanging out. La vie sur la route, quoi. Sebagai informasi, Jack sedang berada di negara Prancis yang sialnya di saat mau pulang, ia malah dirampas oleh begal di tengah jalan. Akibat peristiwa itu, seluruh uangnya, handphone, dan juga sebuah mobil yang sedang ia bawa dirampas oleh si begal. Terkecuali sebuah paspor yang masih ada di tangannya dan masih disimpan sampai sekarang. Berbeda halnya dengan Veronica yang memang tinggal seorang diri saja, serta berniat merantau ke negara lain dan tidak punya siapa-siapa lagi di wilayah ini. Ia bercerita kalau kedua orang tuanya sudah meninggal akibat sakit kronis dan tentu saja membuat Veronica merasa sedih. Ouais, je suis d'accord, il vaut mieux qu'on reste ensemble. Ketika malam sudah tiba, mereka pun memutuskan untuk menghabiskan waktu di area perpohonan sambil menghangatkan badan. Pada situasi tersebutlah Veronica bercerita kalau belakangan ini ia sedang berlatih untuk membuat tanda tangan. Singkat waktu, Jack pun terbangun dan ia melihat Veronica sudah tidak ada berada di sebelahnya. Ternyata perempuan itu sudah berada di sebuah danau yang ujung-ujungnya Jack langsung nyemplung juga ke danau itu. Super, le meilleur ami. Setelah mandi bareng, lanjutlah perjalanan mereka dan berjalan kaki menyusuri luas jalan yang ada di wilayah tersebut. Siapa sangka, di saat mereka udah pasrah sama keadaan, mereka malah melihat sebuah mobil yang berniat untuk memberikan sebuah tumpangan. Namun rasa semangat sama sekali tidak ditunjukkan oleh Veronica. Melainkan ia mulai merasa takut dengan seorang pria yang berniat menolong mereka. Pria bernama Grizzald itu adalah penduduk asli wilayah ini dan ia tidak begitu lancar berbicara dengan bahasa Inggris. Oleh karena itulah, ia pun memutuskan untuk mengajak Jack bersama Veronica agar menginap dulu di rumahnya, serta bertemu dengan istrinya yang pernah tinggal di Inggris. Apa boleh buat, Jack tak bisa menolak ajakan itu dan mereka pun langsung berangkat ke rumah Grizzald. Let's just get some food and clean up. Setelah itu, Jack bersama Veronica yang sudah tiba pun langsung disambut oleh istri Grizzald yang bernama Mary. Dari situlah Jack mulai diantar ke kamar tidurnya oleh Mary, sedangkan Veronica akan diantarkan oleh Grizzald. Your visit is... Setelah Mary meninggalkan Jack di dalam kamar, Jack sudah merasa lelah pun langsung merebahkan dirinya di atas ranjang serta tidur. Saat terbangun, waktu sudah berganti ke malam hari yang dimana Jack mulai kepo dengan sebuah kotak bertuliskan Grizzald. Ketika kotak itu dibuka, terdapat beberapa lembar foto dari masa lalu mudanya Grizzald maupun si Mary. Tidak sampai di situ, di kotak tersebut juga terdapat sebuah foto dari seorang anak laki-laki dan juga seorang anak perempuan. Atas apa yang ia sudah lihat, Jack sangat yakin kalau Grizzald bersama Mary tidak tinggal berdua saja di rumah ini. Walaupun pada faktanya, sampai sekarang Jack bersama Veronica masih saja tidak melihat kehadiran sosok anak perempuan maupun anak laki-laki. I don't usually eat.
Selesai makan malam, Jack menghampiri Veronica yang lagi ngerokok di teras rumah. Veronica pun bercerita bahwa ia tadinya mempunyai seorang adik, tapi mirisnya adiknya itu malah terlindas oleh traktor di saat mereka berdua sedang bermain petak umpet di sebuah ladang. Lalu, Jack pun kembali lagi masuk ke dalam rumah sambil menemani Grizzald untuk menonton TV di malam itu. Di titik ini, Jack berkata kalau ia bergegas pergi dari rumah Grizzald dikarenakan ia harus segera pulang ke Inggris untuk memberitahu kabar kepada keluarganya. Begitu juga halnya dengan Veronica yang berencana untuk merantau di negara lain demi keberlangsungan hidupnya. Well, Gak lama dari situ, iseng-isenglah si Jack ini bertanya kepada Grizzald apakah ia memiliki anak. Tapi anehnya, Grizzald malah menjawab kalau ia tidak memiliki anak sama sekali. Lantas kalau begitu, foto anak siapa yang sempat dilihat oleh Jack di dalam kamarnya? Tentu Jack merasa terheran dengan pernyataan si Grizzald. Tapi ia nggak mau ambil pusing dan langsung berniat untuk tidur. Saat terbangun, Jack langsung mandi. Tapi entah kenapa suasana di rumah itu sangat sunyi dan Veronica juga tak terlihat sama sekali. Jack pun sudah berprasangka buruk kepada si Grizzald. Lalu secara tiba-tiba sambil menggenggam sebuah palu di tangannya, Grizzald berkata kalau Veronica sudah pergi dari tadi subuh dan ia tidak enak untuk membangunkan Jack yang tidur sangat pulas. Dari perkataan itu, Jack semakin mencurigai perbuatan si Grizzald. Walaupun Grizzald sendiri tidak mengaku bahwa ia baru selesai memperbaiki pintu lemari. Namun, Jack mulai percaya perkataan Grizzald setelah ia melihat sebuah surat yang sengaja ditulis oleh Veronica sebelum pergi dari rumah ini. Tapi siapa sangka, dari surat itulah Jack mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Lebih tepatnya, tanda tangan Veronica sangat-sangat tidak cocok dengan apa yang sempat ia lihat ketika mereka terdampar di pinggir jalan. Ketika Jack baru sadar akan kejanggalan tersebut, Jack malah dihajar oleh seorang pria sampai ia pingsan. Ketika ia terbangun, ia sudah diangkut ke sebuah mobil pickup yang dimana mobil tersebut sudah sempat terlihat di awal film. Singkat cerita, Jack sudah disekap oleh seorang pria parubaya yang bernama Delacroix. Yang udah bisa dipastikan, Jack langsung berpikir kalau ia sedang berada di lingkungan psikopat alias psikopat. Apalagi, Delacroix juga tidak bisa memberikan informasi lebih banyak selain menyuapinya dengan sepiring makanan. Moi, je sais que je peux rien en faire. Alors, je les enterre. Tiens. Vas-y, allez. Dari segala ancaman yang diberikan kepala Delacroix kepada Jack, itu hanyalah sebuah gertakan biasa agar ia tidak berontak seperti anak kecil. Bahkan, ikatan tali yang ada di tangannya Jack juga sengaja dibukain dan seketika itu juga Delacroix langsung memotretnya dengan sebuah kamera. Nggak tahu tujuannya apa, tapi yang jelas, ia pun kembali mengangkut Jack ke dalam mobil sambil disekap dengan beberapa lakban. Tidak sampai di situ saja, Delacroix juga berniat untuk membius Jack dengan sebuah jarum suntik yang sudah ia siapkan. Beruntungnya, baru aja mau disuntik, Delacroix pindah fokus sama kompornya yang masih menyala sampai menimbulkan asap. Dari situlah Jack langsung berusaha untuk melarikan diri secepat mungkin serta kabur sejauhnya dari incaran pria tersebut. Merde. Langkah demi langkah ia lewati sampai pada akhirnya Jack berhasil kembali ke rumah si Grizzald dan ia melihat Mary bersama Grizzald lagi bersiap-siap untuk pergi. Setelah mereka berdua pergi, Jack langsung masuk ke dalam rumah sambil mencari keberadaan Veronica. Dan benar saja, Veronica sudah disekap di salah satu ruangan. Serta tanpa basa-basi, Jack pun langsung membebaskannya pada saat itu juga. Dan sialnya, di saat yang bersamaan, Grizzald bersama Mary sudah balik lagi ke rumah itu. Jack dan Veronica pun langsung mengambil sebuah senjata dan palu untuk berjaga-jaga. Mereka pun kabur sekencang mungkin, meskipun ujung-ujungnya pelarian mereka itu mulai disadari oleh si Mary maupun Grizzald. Mary dan suami pun langsung mengejarnya menggunakan mobil. be careful for God's sake. Sampai di sebuah ladang, akhirnya Jack pun terjebak. Mary maupun Jack masih belum menyerah gitu aja.
Veronica pun langsung mengajak Jack untuk kabur ke sebuah kabin yang dimana mereka memutuskan untuk bersembunyi di dalamnya. Hanya saja siapa yang mengira ternyata kabin itu merupakan kabinnya milik Delacroix dan ia pun juga ada di dalamnya. Bon, arrêtez vos conneries maintenant. Tiba-tiba, Veronica muncul di hadapan Delacroix dan mengancam akan membunuhnya. Namun saat Vero mau menembak, pelurunya malah habis. Delacroix pun lalu mendekati Vero yang membuat Vero malah jatuh dari atas. Dan pada saat itu juga, Jack muncul dan langsung mengancam Delacroix dengan sebuah shotgun. Sampai-sampai ia terpeleset dan tertancap ke besi tajam. Entah rencana apa yang akan dilakukan oleh Veronica, tapi yang jelas ia malah menyembunyikan keberadaan Jack dengan sebuah terpal. Ditambah lagi, Veronica masihlah belum puas dengan penderitaan si Delacroix, dan ia langsung menusukkan sebuah pisau ke dadanya. Kemudian masuklah Mary bersama Grisat ke dalam kabin tersebut, yang dimana Grisat langsung berbicara menggunakan bahasa Prancis kepada Veronica. Dalam percakapan itu, ia pun memanggil Veronica dengan sebutan anak. Bahkan ia juga sempat membayangkan wujud dari Veronica ketika ia masih kecil. Dengan kata lain, selama ini Veronica sudah berbohong kepada Jack. Dan begitu juga halnya dengan Grisat yang sudah berbohong kepada si Jack. Pada titik inilah terbongkar sudah kalau Veronica merupakan seorang pembunuh berantai yang bisa membunuh siapapun tanpa alasan yang jelas. Apalagi, Veronica juga sempat membunuh adik laki-lakinya secara sadis, serta memutilasinya setelah mereka baru saja selesai bermain petak umpet. Maka dari itulah, di awal film kita diperlihatkan sebuah jasad dan seorang pelaku yang dimana scan itu menjelaskan kebrutalan si Veronica. Namun sayangnya, dikarenakan Jack dari awal sudah emosi dengan situasi ini, ia pun tidak lagi ingin mendengarkan penjelasan Mary maupun Grisat yang secara faktanya merupakan orang tua dari Veronica yang tidak bersalah. Namun sialnya, Mary yang baru saja ingin memberitahu Jack dengan bahasa Inggris pun langsung dihajar oleh Veronica sampai pingsan. Non, Véronique. Mais c'est facile. Sedangkan kali ini hanya tersisa Grisat yang tidak bisa ngapa-ngapain lagi dan ia pun mau nggak mau cuma bisa pasrah setelah ditinggalkan Veronica beserta Jack. Setelah kejadian tersebut, Veronica langsung mengajak Jack pergi dari negara ini sambil menyetir dengan senyum bahagia. Hal yang sama pun juga dirasakan oleh si Jack sendiri, yang pada faktanya tidak lama lagi ia juga akan dibunuh oleh wanita tersebut. Pada intinya, dari awal film, kita sudah diberikan sebuah clue mengenai tanda jalan yang dilarang memberikan tumpangan kepada siapapun. Bisa dibilang, hal ini menjelaskan kalau Veronica sudah berkali-kali mencoba kabur dari kedua orang tuanya, sampai-sampai ayahnya memasang rambut tersebut agar anaknya tidak kabur. Tidak sampai di situ, Grisat bersama Mary juga merasa serba salah karena nggak mau anaknya tersebut dipenjara. Dan di sisi lain, mereka juga nggak mau ada korban lagi yang terus bertambah tiap bulannya. Maka dari itulah, Grisat rela membayar Delacroix yang berprofesi sebagai penjual daging untuk membius Jack dan mengantarkannya ke sebuah pelabuhan. Pasti ada yang bingung nih, kenapa sih Grisat dan Mary ataupun Delacroix nggak langsung ngasih tahu ke Jack kalau Veronica adalah seorang pembunuh? Ya, tentu saja jawabannya adalah percuma saja. Dikarenakan mereka sudah tahu kalau Jack akan lebih percaya dengan Veronica yang dari awal udah playing victim. Oke guys, sampai di sini aja film dari Bang Yuing tentang alur film Road Games 2015. Jangan lupa di like jika kalian merasa terhibur dengan video ini. Sampai jumpa kembali.